Halo sahabat setia, apa kabar kalian semua? Saya berharap kalian semua ada dalam keadaan sehat walafiat, dan selalu ada dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Amin. Baiklah sahabat, pada perjumpaan kita kali ini, seperti biasa, kita akan kembali menayangkan alur cerita film Asia, yang bertemakan romantika percintaan, yang dalam kisah perjalanannya, banyak melalui lika-liku yang sangat membuat kita jadi penasaran. Oke sahabat, untuk tidak berpanjang lebar di awal, sebaiknya langsung saja kita ikuti dan kita simak filmnya. Oke sahabat setia, selamat menonton. Oh ya sahabat, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya. Oke, terima kasih. Pada awal kisah, terlihat seorang gadis cantik yang sedang bersolek di sebuah kaca mobil yang sedang berhenti, namun dia sangat kaget, dan hampir terjatuh akibat mobil itu tiba-tiba berjalan. Dan seorang pria tampan, keluar menabrak tubuh gadis yang bernama Su Jingjing. Namun Jingjing merasa pakaian bawahnya jadi rusak akibat tertabrak oleh pria itu, dan benang bajunya tertarik oleh pria yang bernama Gurong itu. Yang rencananya Jingjing hendak menemui pacarnya, kini dia malu dan bersembunyi di balik tiang tembok gedung itu. Sementara si pria yang bernama Gurong itu, biasa-biasa saja tanpa rasa bersalah dia pergi masuk gedung kantor itu. Namun kali ini, Jingjing mengejarnya sambil marah-marah pada Gurong. Dan kali ini pun, buku yang akan dia perlihatkan pada pacarnya Jingjing, terjatuhkan ke lantai oleh Gurong. Padahal baru saja Jingjing senang hatinya saat menerima paket yang isinya buku kesukaannya yang dikirimkan oleh pacarnya untuk Jingjing. Namun pada saat itu, Jingjing melihat kalau pria yang bernama Gurong itu kini sedang dikepung oleh beberapa orang. Sepertinya Gurong akan segera ditangkap oleh orang-orang itu. Jingjing yang melihat kejadian itu di depan matanya, dia langsung saja akan menolong Gurong yang terlihat tidak siap dengan sergapan itu. Jingjing yang sempat berbaku hantam dengan pria yang akan menangkap Guraong, hingga ada seorang pria yang terluka akibat serangan yang Jingjing lakukan. Dan saat ini pun kondisi Jingjing menjadi lemah, karena dia sudah lama tidak berlatih ilmu karatenya, sehingga sekarang dia kelelahan dan pingsan. Dan saat itu Gurong langsung membawa Jingjing ke klinik. Namun saat Jingjing terbangun, karena ada orang di hadapannya, dengan refleks Jingjing hampir menonjok muka orang itu. Namun untunglah, saat itu Jingjing keburu sadar kalau orang yang ada di hadapannya adalah Gurong yang telah menolongnya untuk membawa dia ke klinik tersebut. Lalu Gurong pun mengatakan, kalau kejadian tadi di kantor, itu bukan sebuah kejahatan yang akan dilakukan pada saya, ucap Gurong yang mencoba menerangkan kasus yang sebenarnya. Mereka itu, yang mengurung aku itu, adalah para pegawai kantor ayahku yang disuruh untuk membawa aku ke kantor untuk bekerja. Dan pada saat itu, Gurong ditemani sang ajudan, hendak pergi ke rumah Jingjing untuk memberikan bingkisan. Juga Gurong akan mengucapkan terima kasih atas bantuan Jingjing yang telah membelanya menghadapi orang-orang suruhan ayahnya itu. Dan Gurong pun berbicara pada anak buahnya itu, kalau dia akan merekrut Jingjing untuk menjadikan Jingjing menjadi bodyguardnya. Namun saat memasuki rumah Jingjing, ternyata di depan rumah itu sudah menunggu para begundal, orang-orang suruhan ayahnya Gurong. Dan langsung saja Gurong masuk rumah Jingjing dengan berlari kencang, sambil memberikan bingkisan untuk Jingjing. Namun saat itu, ayahnya Jingjing tidak mengenali Gurong dan anak buahnya. Lantas ayahnya pun segera mengusir mereka. Namun Gurong malah terus masuk ke dalam rumah itu untuk bersembunyi. Saat Gurong bersembunyi, kebetulan Jingjing yang hendak keramas, meminta ibunya untuk segera menyiramkan air pada rambut Jingjing. Jingjing menyangka kalau orang yang di belakangnya itu adalah ibunya. Padahal itu Gurong yang akan menyiramkan air ke rambut Jingjing agar Gurong tidak ketahuan. Saat itu, kebetulan si ayah yang mencari Gurong yang masuk ke dalam rumah itu, jadi semakin kaget ketika melihat Gurong yang sedang memegang tubuh Jingjing dengan mesranya. Padahal saat itu Jingjing terpeleset dan langsung ditangkap Gurong untuk menyelamatkan Jingjing. Sebetulnya saat itu, Gurong ingin mengatakan sesuatu pada Jingjing. Dan sekarang kebetulan ibunya Jingjing ada, Gurong langsung saja mengatakan keinginannya itu, di mana saat itu Gurong meminta izin agar Jingjing bisa menjadi sekretaris pribadinya.
sekaligus juga akan menjadi bodyguardnya Gurong. Sebab kini, di perusahaannya sudah banyak yang mulai menjatuhkan Gurong. Dan Gurong sudah melihat langsung kehebatan Jingjing dalam melindungi dirinya, jelas jurong pada ibunya Jingjing. Namun saat itu sang ayah berkata, kalau dia keberatan kalau Jingjing harus berurusan dengan urusan kriminal, ucap ayahnya Jingjing dengan nada jengkel. Kemudian Gurong menyambung lagi, dengan mengatakan kalau begitu biar aku saja yang tinggal di rumah ini, dan Jingjing bisa membantu aku untuk pekerjaanku. Juga Jingjing akan mendapatkan gaji yang sangat besar untuk pekerjaan itu. Oke, ucap Gurong melanjutkan perkataannya, begini saja sekarang akan aku kasih uang muka. Namun saat itu, saat Gurong meminta sejumlah uang pada ayahnya, sang ayah mengatakan kalau Gurong sudah tidak dibantu lagi keuangannya oleh sang ayah, sebab selama ini, Gurong, dalam bekerja, Gurong tidak serius dan banyak keluyuran di luar. Mendengar ucapan seperti itu, kemudian Gurong secara refleks bilang, ini saya ada jam tangan lapis emas, yang harganya sangat mahal dan jam tangan ini bisa dijadikan garansi uang muka untuk merekrut Jingjing menjadi sekretaris pribadi. Namun saat Jingjing mendengar kalau Gurong akan tinggal di rumahnya, Jingjing bicara pada ibunya, kalau dia tidak setuju. Bagaimanapun juga Gurong itu orang lain, dan sama sekali kita tidak mengenal siapa dia sebenarnya, ucap Jingjing menyangkal. Namun beda keputusannya dengan kedua orang tua Jingjing. Keluarga mereka sedang mengalami krisis keuangan yang harus segera diselesaikan. Akhirnya, mereka menyetujui perjanjian itu, dan agar segera dibuat surat perjanjiannya, di atas materai, ucap ayah Jingjing pada Gurong, dan Gurong pun menyetujui permintaan ayah Jingjing tersebut. Dan mulai pada pagi ini, Jingjing harus menyiapkan segala keperluan Gurong untuk bekerja, dan karena sudah tercantum dalam surat perjanjiannya, di mana Jingjing harus melayani Gurong sebagai bosnya dengan sebaik-baiknya, Jingjing yang memang terpaksa mengerjakan pekerjaannya, dia kadang suka marah-marah pada Gurong. Pagi itu, di sebuah halte bus, terlihat para ibu-ibu yang berada di situ, sangat merasa aneh. Saat melihat pada Jurong yang menggunakan helm, mereka sangat bertanya-tanya, siapakah pria itu, pikir mereka. Dan pada saat itu, di mana Gurong dan Jingjing yang ada di halte itu, Jingjing jadi sangat malu sama ibu-ibu tetangganya itu. Takut ketahuan kalau Gurong tinggal di rumahnya. Saat di situ memang Gurong hendak mengambil uang ke pusat kota, dan harus menggunakan bis kota. Gurong yang merasa banyak ditertawakan orang, dia secepatnya membuka helm di kepalanya. Saat sudah sampai di halaman sebuah bank, Gurong menyuruh Jingjing untuk mengambil sejumlah uang yang diminta. Namun pada saat Jingjing melihat saldo di rekening milik Gurong, ternyata sisa uangnya sangat banyak sekali. Sampai-sampai, Jingjing malah beranggapan kalau Gurong adalah geng mafia yang sering merampok dan memeras para pengusaha. Dan dia pun akan melaporkannya pada ayah dan ibunya di rumah. Saat pulang ke rumahnya, Jingjing langsung menceritakan kejadian saat dia tahu kalau Gurong sangat mempunyai banyak sekali uang di saldo buku rekeningnya, dan uang yang banyak itu kemungkinan hasil dari kejahatan yang Gurong lakukan beserta anak buahnya. Mendengar cerita dari Jingjing, sang ayah langsung naik pitam, namun sang ibu berusaha untuk menenangkan mereka berdua yang menganggap Gurong itu seorang penjahat yang berbahaya. Sementara itu, kini Gurong sedang di luar. Dia bertemu dengan teman lamanya yang kebetulan sedang lewat di situ. Lalu mereka berdua pun ngobrol panjang lebar, termasuk dengan pertanyaan si gadis pada Gurong tentang perusahaannya yang kini semakin maju dan berkembang. Namun saat itu, terdengar bunyi pentungan kayu yang terjatuh ke jalan. Yang tak lama terlihat ayah, ibunya, dan Jingjing sedang mengintip Gurong yang sedang asyik mengobrol, dan mereka pun jadi tahu keberadaan Gurong, siapa sebenarnya Gurong itu. Jadi mereka mendengar semua percakapan Gurong dengan teman wanitanya itu. Dan sejak mengetahui kalau Gurong adalah seorang pewaris tunggal dari keluarga terpandang sebagai pengusaha yang sukses, kini mereka sekeluarga jadi malu sendiri dibuatnya. Dan tentu saja, kini mereka akan melayani Gurong dengan penuh perhatian dan keseriusan, karena mereka sangat hormat dan kagum pada beberapa perusahaan milik ayahnya Gurong. Pagi itu, Jingjing terbangun oleh suara Gurong yang meminta pada Jingjing untuk disediakan air panas. Namun kali ini, Jingjing merasa kesal pada Gurong
yang terus-menerus untuk meladeninya, dengan menyuruh ini itu, dan sekarang Jingjing yang baru saja tidur siang, terbangun oleh permintaan Gurong yang sepele itu, yang pada saat itu pun Jingjing mengatakan pada Gurong, kenapa sih gak ngambil sendiri aja? Padahal dapurnya bersebelahan dengan kamar Gurong, umpat Jingjing dengan rasa kesalnya. Gurong yang emang sepertinya mau ngerjain Jingjing, dia meminta pada Jingjing untuk mengganti airnya dengan yang setengah panas saja, dan meskipun dengan rasa dongkol, Jingjing tetap melakukan perintah dari Gurong itu. Dan keesokan harinya pujaan hati Jingjing datang. Dia bernama Hanran, dia adalah penulis buku yang mulai terkenal di masyarakat. Namun saat itu, Gurong sama sekali tidak suka melihat mereka berdua yang asik berduaan terus. Yang pada akhirnya, Gurong harus menggunakan pengeras suara untuk memanggil Jingjing, bila Gurong ada perlu sesuatu. Yang pada akhirnya, Jingjing tahu, kalau selama ini Gurong hanya mencoba untuk mengganggunya. Dan untuk membuat Jingjing jadi jengkel, sekarang pun Jingjing sedang marah pada Gurong. Dan pada sore harinya Gurong mengajak Jingjing untuk berjalan-jalan, menuju sebuah pameran seni di sebuah museum. Namun saat melihat-lihat sebuah patung yang antik, Jingjing tak sengaja menjatuhkan patung itu, hingga jatuh ke bawah, sampai pecah berantakan. Kini Jingjing hanya bisa meratapi patung yang sudah hancur tanpa bisa berbuat apa-apa, dan dari pihak museum itu meminta Jingjing untuk membelinya, karena Jingjing telah menghancurkan patung antik itu. Mendengar itu, Jingjing jadi semakin ketakutan dan cemas dibuatnya. Untunglah saat itu, Gurong mau mengganti kerugian akibat patung yang dijatuhkan tadi. Betapa lega dan tentramnya kini hati Jingjing setelah Gurong mau membayar kerugian patung itu. Jingjing jadi berjanji pada dirinya, dia akan lebih baik lagi bersikap dan melayani Gurong sebagai bosnya. Dia berpikir kalau selama ini sekali lagi, Jingjing salah menilai Gurong, ucapnya dalam hati. Tapi apa yang terjadi pada keesokan harinya? Pagi itu, Gurong memanggil Jingjing dengan mengatakan, kalau kemarin uang yang Gurong keluarkan, itu tidak cuma-cuma, ucap Gurong dengan nada dinginnya. Jingjing, itu ada hitungannya. Jadi aku bukan seorang pahlawan kesiangan yang mencoba membuat kamu jadi menganggap aku seorang hero. Tidak Jingjing, itu semua ada pamrihnya. Kembali Gurong meyakinkan. Oke, untuk permulaan, sekarang kamu meminta maaf padaku atas sikapmu yang kurang baik padaku selama ini, dan itu harus direkam dan divideokan. Jingjing yang sedari tadi mendengarkan ocehan Gurong, jadi berpikir kembali tentang diri Gurong. Ternyata memang kalau hatinya buruk tetap saja lama-lama kelihatan buruknya, dan Jingjing pun akan segera membuat perhitungan padanya nanti. Dan mengenai video permintaan maafnya sudah Jingjing buat dan diberikan pada Gurong. Namun anehnya, saat Gurong melihat video Jingjing, Gurong jadi merasa tak tega pada putusannya. Yang ternyata, kini secara pelan tapi pasti Gurong mulai menyukai Jingjing. Dan Jingjing kali ini akan mengantar Gurong untuk pijit refleksi dan perawatan badannya. Nah kali ini Jingjing akan melakukan trik balas dendamnya pada Gurong, dan Jingjing bilang pada Gurong kalau dia punya kenalan yang sangat hebat dalam dunia perpijatan refleksi. Usulan Jingjing pada Gurong disetujuinya, dan segera saja Jingjing membawa Gurong ke tempat saudaranya untuk ngerjain Gurong. Namun apa yang terjadi? Ternyata itu tempat pijat refleksi adalah milik ibunya Jingjing, dan pemijatnya adalah Jingjing sendiri yang memang sering membantu ibunya di tempat itu. Mendengar itu, Gurong jadi merasa tertipu, dan dia tadinya hendak membatalkan pijat refleksinya. Namun karena Jingjing bilang kalau Jingjing sangat mahir dalam perpijatan, ucap Jingjing dengan bangganya. Pada akhirnya Gurong yang emang sudah terlanjur datang ke tempat itu. Dan setelah pemijatan itu selesai, kini Gurong membayar jasa Jingjing dengan uang yang cukup banyak yang membuat Jingjing jadi kegirangan. Dari kejadian itu, kemudian Gurong jadi manja sekali pada Jingjing. Segalanya harus dilayani, makan harus disuapin, dan kini Gurong jadi sangat ingin selalu ada Jingjing di dekatnya. Namun pada saat siang hari, idolanya Jingjing Hanran datang bermain ke rumah Jingjing. Dan Gurong pun melihatnya dengan tatapan yang penuh kecemburuan. Saat ini, Jingjing dan Hanran makin asyik mengobrol dengan akrabnya, yang tak lama berselang, mereka pun jalan berdua, tanpa Gurong, akan pergi jalan-jalan, yang mana saat itu juga Gurong mengikuti mereka berdua kemanapun mereka berjalan. Setelah dirasa cukup lama berjalan-jalan, kini Jingjing mengajak Hanran untuk berselfie ria. Mereka berdua terlihat sangat riang gembira.
Namun selalu saat mereka bergaya untuk dijepret, Gurong selalu ada di belakang mereka dan terfoto juga. Lama-kelamaan, Jingjing menjadi jengkel dibuatnya. Lalu kemudian Jingjing mencari akal untuk mensiasati Gurong. Segera saja Jingjing menemui temannya, yang kebetulan sedang berada di sekitar situ. Yang rencananya Jingjing dan Hanran akan bersepeda berkeliling di seputaran daerah itu, namun sayang ide Jingjing itu batal. Sebab, baik Hanran maupun temannya Jingjing tidak bisa menggunakan sepeda. Yang pada akhirnya, Jingjing dan Guronglah yang menggunakan sepeda khusus itu. Saat itu Jingjing mendatangi Gurong dengan membawa makanan kesukaan Gurong. Namun Gurong menolaknya. Gak hilang akal, Jingjing kemudian bilang, "Bagaimana kalau aku menyuapimu sampai makanan ini habis?" Ucap Jingjing yang merayu Gurong agar besok bisa diizinkan cuti, karena Jingjing dan Hanran akan pergi bertamasya berdua. Gurong menyetujui kemauan Jingjing yang hendak kencan tamasya berdua dengan idolanya Hanran. Namun ada syaratnya, ucap Gurong dengan tegasnya. Syaratnya adalah, aku harus ikut juga dengan kalian, yang pada akhirnya Jingjing pun setuju dengan putusan Gurong, meskipun dengan perasaan dongkol. Dan pada saat akan menaiki mobil, Gurong bicara pada Jingjing, kalau Jingjing harus selalu patuh padaku, sebab aku adalah bosmu, jadi jangan sampai membuat aku jadi sakit hati, ucap Gurong dengan nada yang serius. Namun sayangnya sejak mulai perjalanan, Jingjing sudah tertidur. Padahal Gurong berharap sekali kalau Jingjing jadi lebih ramah dan perhatian padanya. Ketika mereka sudah sampai di tempat tujuan wisata mereka segera masuk ke dalam hotel yang sudah dipesan oleh Gurong. Pagi itu, terlihat Jingjing yang sedang sibuk melayani Hanran yang akan segera menghadiri rapat di sebuah resort, dan Jingjing sangat perhatian, sampai-sampai menyetrikakan bajunya Hanran, dan kejadian itu terlihat di depan mata Gurong yang kini merasa sangat cemburu sekali. Namun karena kelupaan, Jingjing yang sedang menyetrika baju Hanran, karena kelamaan baju itu jadi rusak dan berbau, Jingjing setelah itu jadi merasa bersalah dan bingung kalau tahu baju kesayangan Hanran rusak olehnya. Jingjing jadi sangat pemurung kali ini. Namun hebatnya Gurong yang mengetahui semua kejadian itu, bukannya bersyukur, karena mereka berdua bisa saja bertengkar hebat, tapi Gurong malah kasihan melihat Jingjing yang sepertinya lesu dan tak bergairah. Malah kini Gurong memberikan alamat penjahit terbagus pada Jingjing agar segera dibawa ke sana. Untuk biayanya sudah Gurong bayarkan, tinggal Jingjing membawa baju kebakar itu ke alamat yang sudah dikirimkan Gurong pada Jingjing. Saat Jingjing tertidur di sofa pun, Gurong kini dengan sangat perhatiannya mau menyelimuti Jingjing agar tidak kedinginan. Dan kini, Jingjing telah bangun dan siap untuk diajak jalan-jalan oleh Gurong, karena kini Gurong sudah banyak membantunya. Pagi itu, Jingjing sebetulnya akan bicara sesuatu yang penting pada Hanran. Namun saat itu juga, Gurong memanggil Jingjing untuk segera pergi bertamasya ke pantai dengan Gurong. Saat itu, Gurong bertanya dengan ketusnya pada Jingjing, "Jingjing, mengapa tadi saya lihat kamu bawa koper besar, untuk apa?" Lantas Jingjing menjawab, "Oh itu, koper itu sebagai barang bukti kalau aku menyimpan semua kenangan dan foto-foto aku bersama Hanran yang kusimpan dengan barang lainnya sebagai tanda kalau aku sangat perhatian padanya," ucap Jingjing dengan senangnya. Dan sebentar lagi, ucap Jingjing melanjutkan, "Sebentar lagi aku akan menyatakan cinta padanya," ucap Jingjing dengan nada bicara yang tenang. Sementara Gurong yang mendengar ungkapan Jingjing yang sangat membuat dia jadi semakin panas alias cemburu, Gurong kini jadi semakin ingin ngerjain Jingjing lagi. Saat itu, Jingjing sedang menata foto-fotonya yang sedang berdua bersama Hanran, namun tiba-tiba Gurong membuka tutup botol minumannya di atas tataan foto-foto yang sudah diatur Jingjing, yang pada akhirnya, saat tutup kaleng botol itu dibuka, jelas saja minuman yang mengandung soda itu jadi muncrat keluar, sehingga membasahi foto Jingjing bersama Hanran tersebut. Saat itu juga, Jingjing marah pada Gurong dengan mengatakan, "Hei Gurong, kamu itu memang tak akan mengerti tentang arti cinta dan kasih sayang tulus pada orang yang kita cintai dan kita sayangi. Kamu tak pernah merasakan itu, sebab kamu hidup hanya mengandalkan kekayaan kamu dan uang untuk menjerat dan menjebak para perempuan yang emang kamu permainkan dengan sesuka kamu," ucap Jingjing dengan nada marah. Sambil dengan suara isak tangis Jingjing yang cukup terdengar sakit hati. Mendengar tuduhan dari Jingjing, Gurong jadi mengatakan pada Jingjing, "Hei Jingjing, selama hidup aku belum pernah berpacaran atau jatuh cinta pada perempuan manapun.
Jadi aku belum pernah menyakiti satu wanita pun selama hidupku, ucap Gurong dengan polosnya. Jingjing yang tadinya marah dan menangis, kini dia jadi tertawa dan mengejek Gurong dengan mengatakan, "Oh pantas saja, kamu tuh bujang lapuk yang gak laku-laku," ucap Jingjing dengan nada mengejek, sambil menertawakan Gurong yang kebingungan dibuatnya. Saat itu, bila matahari sudah turun, Jingjing akan menyatakan cintanya pada Hanran, di tanda cinta, yang terbuat dari lampu-lampu yang telah Jingjing hias dengan berbentuk tanda cinta. Namun lagi-lagi disayangkan, lampu-lampu yang sudah dibuat oleh Jingjing sekarang harus acak-acakan akibat Jingjing yang saat itu melihat sekumpulan tawon yang akan menyerang, mencari mangsanya, sehingga Jingjing jadi berlari dan hendak jatuh, yang kemudian masih bisa ditangkap oleh Gurong. Namun kali ini, saat Jingjing hendak jatuh dan dipeluk oleh Gurong yang menyelamatkannya, saat tangan Gurong memeluknya, kini perasaan Jingjing jadi semakin berdebar-debar. Rupanya pelan-pelan tapi pasti, Gurong telah membuat Jingjing jadi timbul rasa sukanya pada Gurong. Dan saat terjadinya adegan berciuman yang emang tidak disengaja, itu membuat mereka berdua jadi merasa malu sendiri, sebab mereka sendiri belum berstatus pacaran. Jadi kini mereka berdua jadi bisa merenungkan kembali apa makna dari hasil berciuman yang tak disengaja tadi, yang pada intinya sih, kini mereka berdua sudah semakin yakin dengan perasaan mereka, kalau mereka berdua sudah harus berpasangan. Kini perasaan Jingjing semakin kuat, sebab awalnya Jingjing akan mengatakan cintanya pada Hanran. Tetapi, sekarang dia sudah tak ada respek lagi pada Hanran. Sebab kini, Jingjing lebih tenang dan nyaman bila ada Gurong di sampingnya. Dan saat ini, di tempat pesta yang cukup meriah, Hanran terlihat bersama seorang wanita yang rupanya wanita itu sudah sangat dekat dengan Hanran. Dan kini, malah Jingjing jadi tahu, kalau selama ini, Hanran menganggap Jingjing hanya sebatas fans beratnya, bukan sebagai kekasih. Dan saat Gurong melihat kejadian di mana Hanran di tempat itu berpasangan, Gurong segera saja mendekati Jingjing, yang pikirnya pasti Jingjing sedang cemburu. Dan untuk membela Jingjing, Gurong kini memeluk dan mencium bibir Jingjing dengan mesranya, di depan Hanran, yang melihatnya dengan rasa kebingungan. Dan saat itu, Jingjing yang memang banyak minum, kini malah dia mencium Gurong dengan mesranya, yang kemudian Jingjing dibopong Gurong untuk pulang. Dan dari kejadian itu, kini Gurong akan benar-benar mengejar cinta Jingjing, dan tak akan pernah menyakitinya lagi. Yang keesokan harinya, di sebuah tempat yang indah, Gurong mempersiapkan alat untuk meneropong bintang yang lengkap. Soalnya, pada suatu hari, Jingjing ingin sekali melihat bintang yang bertaburan di langit. Maka saat ini Gurong ingin mewujudkan keinginan Jingjing. Gurong ingin melihat Jingjing bahagia dengan acara ini, namun sampai saat ini, Jingjing belum juga datang. Saat menunggu Jingjing, ternyata ada seorang wanita yang mencoba mendekati Gurong, namun Gurong tidak suka dengan kedatangan wanita itu. Namun setelah wanita pertama itu pergi, kini datang lagi wanita kedua yang ingin kencan dengan Gurong. Bukannya suka, Gurong malah jadi emosi pada wanita itu, karena pikiran Gurong sekarang sedang gelisah memikirkan Jingjing yang tidak datang juga. Yang pada saat itu, Gurong langsung menelpon Jingjing yang kemudian dijawab Jingjing bahwa dia sedang ngobrol dengan temannya. Yang tak lama kemudian Gurong datang ke tempat itu, dengan wajah yang masih kesal dan kecewa pada Jingjing. Sementara Jingjing sendiri tidak tahu menahu dengan acara Gurong untuknya, yang lantas membuat Gurong jadi sangat kecewa. Namun saat Jingjing pulang ke rumahnya, di ruang tengah, ada seperangkat alat teropong bintang yang sudah lengkap dengan tas dan teleskopnya. Jingjing terdiam sebentar, lalu dia jadi tersenyum sendiri. Rupanya kini Jingjing sadar, kalau Gurong telah mempersiapkan acara istimewa buatnya. Dia sengaja membawa teropong bintang, yang Jingjing emang dulu memang pernah bilang pada Gurong, kalau dia ingin sekali melihat bintang dengan jelas, dan saat itu pun Jingjing meminta maaf pada Gurong dengan perasaan yang sangat menyesal. Pada keesokan harinya, Gurong ada acara untuk bertemu dengan temannya, dan Jingjing juga berada di situ. Namun kali ini benar-benar Jingjing merasakan kecemburuan yang sangat luar biasa saat dia melihat teman perempuannya Gurong yang datang di situ. Namun saat itu, Jingjing tidak menyadari kalau Gurong segera mengambil jari tangan Jingjing untuk sesuatu yang akan Gurong katakan dengan seriusnya pada Jingjing. Pada saat itulah, Gurong mengatakan
Kalau dirinya sangat menyukai dan sekaligus mencintai Jingjing dengan apa adanya, ucap Gurong dengan seriusnya. Sementara Jingjing, yang sebenarnya juga sangat menyukai dan mencintai Gurong, namun dia ada sedikit keraguan tentang status diri dan keluarganya, yang hanya berasal dari keluarga sangat biasa-biasa saja. Sementara Gurong, dia adalah pewaris tunggal dari keluarga terpandang dan kaya raya di kota itu. Apakah bisa keluarga Gurong menerima diri Jingjing dengan apa adanya? Saat Jingjing bersantai di halaman, tiba-tiba datang beberapa anak buah suruhan dari keluarga Gurong. Jingjing dibawa menghadap kakeknya Gurong, yang selama ini mencari Gurong kemana-mana. Saat bertemu Jingjing, sang kakek meminta pada Jingjing agar bisa merayu pada Gurong untuk kembali ke rumahnya dan segera bekerja untuk mengatur perusahaan ayahnya yang sangat besar dan butuh Gurong untuk segera mengelolanya. Karena Guronglah sang pewaris tunggal yang berhak menjalankan perusahaan ayahnya tersebut. Namun dengan kata-kata yang sopan dan pelan-pelan, Jingjing mengatakan dia tidak mau melakukan perintah dari kakek. Sebab itu urusan pribadi Gurong sendiri, ucap Jingjing. Mendengar penolakan dari Jingjing, si kakek menyetujui pendapat Jingjing. Bila Jingjing bisa menghalau serangan dari para ajudan si kakek Gurong tersebut. Yang pada akhirnya Jingjing pun segera meladeni serangan-serangan dari para anak buah kakeknya Gurong. Dan untunglah saat itu, Gurong datang dan menemani Jingjing untuk menghadapi anak buahnya si kakek. Dengan menyiramkan air semprotan, Gurong dan Jingjing sementara bisa menghentikan serangan para ajudan itu. Namun tak lama kemudian, sang kakek datang menghampiri mereka dengan mengatakan Gurong dilarang berdekatan dengan wanita itu. Namun rupanya Gurong malah memegang jemari tangan Jingjing dengan kuatnya, dan di depan kakeknya juga di hadapan para ajudan itu, Gurong menyatakan dengan tegas kalau dia sangat menyayangi Jingjing dan juga sangat mencintainya. Ucap Gurong dengan berapi-api, dan Jingjing yang melihat dan mendengar ungkapan kata-kata Gurong itu jadi semakin yakin kalau dirinya juga sangat mencintai dan menyayangi Gurong. Dan segera saja cerita pun berakhir dengan kebahagiaan semuanya.